Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar orang-orang biasa? Semoga kita selalu sehat, lancar setiap usaha, kegiatan, dan aktivitas harian kita, dan berkah pula hidup kita. Ketemu lagi dan kita akan ngobrol sederhana tentang banyak hal yang semoga bermanfaat buat Anda sekeluarga pun saya sekeluarga, karena pada hakikatnya nasihat bersifat kesalingan. Ia tentang bagaimana kita menyapa orang lain, dan sapaan itu juga kembali kepada diri kita sendiri untuk menjadi bahan introspeksi mawas diri. Kali ini kita akan mencoba menyampaikan tentang kondisi atau keadaan orang ketika beribadah dan hubungannya dengan ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab Adabuddin wa Dunya yang disusun oleh Al-Imam Abil Hasani Ali bin Muhammad Habib Al-Mawardi, di sana ada 4 keadaan jiwa manusia atau keadaan manusia, keadaan orang ketika dikaitkan dengan ibadah dan ubudiyahnya. Dari 4 itu, yang pertama, ada orang yang ibadah dan ubudiyahnya berada dalam kesempurnaan lahir dan batinnya. Apa maknanya? Orang-orang ini adalah orang-orang yang senantiasa mencoba menyempurnakan hal-hal yang bersifat lahiriah sebagai syarat sah dan rukun bagi apa-apa yang ditaklifkan kepada dirinya. Semisal, orang ini memang, atau bahkan saya, Anda, adalah orang yang secara fisik sempurna. Maka pada keadaan orang yang pertama ini, dengan kesempurnaan fisiknya, dia tidak ingin menjalankan ibadah semaunya, seenaknya, dan sekehendaknya sendiri. Kesempurnaan fisiknya menjadikan dirinya ingin melakukan taklif syar'i dengan sebaik mungkin, dengan sesempurna mungkin. Dalam wudhunya, dalam gerakan sholatnya, dalam gerakan-gerakan ibadah lainnya yang membutuhkan badan sempurnanya untuk ibadah itu sendiri, ia berusaha menyempurnakannya secara lahir. Sehingga sholat pun dengan takbir yang benar, dengan ruku yang benar, dengan sujud yang benar, dengan duduk yang benar, tawaf pun dengan cara yang benar, sa'i pun dengan cara yang benar, dan lain sebagainya. Karena memang kesempurnaan fisiknya menunjang untuk menyempurnakan amaliyahnya. Dan ia juga dalam sisi ubudiyahnya, penghambaan dirinya pada Allah, senantiasa berusaha menyempurnakan sikap lahirnya ketika ia melakukan ibadah. Dan tentu ibadah di sini bisa bermakna 2 sisi, ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah, ibadah ritual dan ibadah sosial. Ketika kita melakukan ibadah, kita sebagai seorang hamba yang menghambakan dirinya pada Allah, mencoba menata sesebaik mungkin, sesempurna mungkin untuk hadirkan batin dalam apa-apa yang kita lakukan secara lahir. Sempurna secara lahir, sempurna secara batin dalam kaitan ibadah dan ubudiyah. Itulah keadaan orang yang pertama. Keadaan orang yang kedua adalah orang yang tidak sempurna secara lahir, tapi sempurna secara batin dalam kaitan ibadah dan ubudiyahnya.
Ini tentu bicara tentang orang-orang yang punya kekurangan, entah itu karena cacat fisiknya atau karena keadaan-keadaan yang membuat ia tidak bisa sempurna secara lahir menjalankan taklif keagamaan, taklif syar'i yang dibebankan kepadanya. Semisal orang yang cacat tubuhnya, bagaimana mungkin kita minta sempurnakan wudunya kalau dia tangannya misalkan cuma satu, kakinya cuma satu, dan lain sebagainya. Tentu dia tidak bisa sempurna secara lahir, secara fisik dia tidak bisa sempurna menjalankan amaliyah lahiriah. Dan itu dimaafkan dalam agama, dimaafu dalam agama, dimaklumkan atau dimaklumi dalam agama, dalam aturan-aturan agama. Atau misalkan ketika kita sedang bepergian dalam jarak tertentu yang dimaklumi oleh syariat, yang dibolehkan oleh syariat, yang benar secara syar'i, bahasanya seperti itu, tentu dia tidak akan sempurna menjalankan ibadah amaliyah. Misalkan ketidaksempurnaan itu membuat dia harus melakukan sholat dari dua waktu dalam satu kesempatan, misalkan yang disebut dengan jamak, baik takdim atau takhir, atau bahkan dikosor. Atau orang yang tertidur, ia tidak sempurna menjalankan amal ibadah karena ia tidak sholat pada waktunya, tapi begitu bangun tidur ia diwajibkan sholat, tapi bukan adaan, qodoan. Dan begitu seterusnya, dan begitu seterusnya. Secara lahiriah, orang-orang yang mengalami halangan-halangan syar'i, baik karena cacat fisik atau hal-hal lainnya, itu tidak bisa sempurna secara lahir mengamalkan amalan-amalan ibadahnya. Tetapi ia bisa sempurna secara batin dalam proses mengamalkan amalan-amalan lahiriahnya. Entah itu berkaitan dengan amalan ibadah mahdhah atau ghairu mahdhah, ibadah ritual atau ibadah sosial. Artinya bahwa orang-orang yang berkekurangan tidak serta-merta mereka tidak punya kesempatan menyempurnakan sisi ubudiyahnya dalam menjalankan ibadahnya. Yang ketiga adalah orang yang sempurna secara lahiriah tapi tidak sempurna secara batiniah. Mungkin ini kebanyakan kita, saya atau Anda atau mungkin saya adalah bagian dari kebanyakan itu, yakni orang yang secara fisik, secara lahir ingin menyempurnakan semua bentuk ibadah, baik ibadah mahdhah atau ghairu mahdhah, ibadah ritual maupun sosial, tapi sayang secara batiniah, dari sisi ubudiyahnya, penghambaan dirinya, kita sering kurang ikhlasnya, kurang sabarnya, kurang ridhonya, dan kurang sikap batiniah lain. Dan itu kebanyakan kita adalah orang-orang yang terpenting memenuhi syarat sah, syarat rukun dan lain sebagainya, tetapi seringkali meninggalkan sisi-sisi batiniah yang berkaitan dengan ikhlas kita ketika menjalankan ibadah, baik itu tadi mahdhah, ghairu mahdhah, ritual atau sosial, ridho, sabar, dan akhlak-akhlak mahmudah lainnya yang seringkali tidak terbawa ketika kita melakukan kebajikan dan kebaikan, baik di hadapan Allah maupun kebaikan dan kebajikan yang berkaitan dengan hablum minan nas. Dan yang terakhir adalah orang yang tidak sempurna lahiriahnya, tidak juga sempurna batiniahnya. Dan ini adalah orang yang sudah tidak lagi mengindahkan tentang ibadah dan ubudiyahnya. Secara lahir mungkin tidak ada kekurangan apa-apa, tidak cacat, tidak ada halangan syar'i, tapi ia tidak mau melakukan ibadah, baik mahdhah
atau ghairu mahdoh, baik ritual maupun sosial. Kaya, tidak mau bersedekah, tidak mau berbagi. Sehat, tidak mau sholat, tidak mau ikut kerja bakti, tidak mau ikut melakukan hal-hal baik, misalkan membangun tempat ibadah dan lain sebagainya, tidak mau menjadi bagian dari sebuah perubahan, tidak mau menjadi bagian dari sebuah pergerakan untuk hadirnya kebaikan bagi banyak orang, padahal fisiknya sehat. Ini adalah orang yang sudah tidak peduli lagi tentang apa yang ia lakukan, sempurna atau tidak sempurna. Andai pun melakukan sesuatu, dia hanya hadirkan fisiknya tanpa peduli, sempurnakan kehadirannya dan juga sempurnakan niatnya, sempurnakan sisi dan sikap batiniahnya. Ada sangat banyak orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang datang ke masjid, datang ke tempat-tempat di mana ada majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir dan lain sebagainya, tapi ya hanya sekedar datang. Yang dia niatkan datang bukan tentang apa yang ada di sana, apa yang akan didapatkan di sana, tapi apa yang bisa dia manfaatkan di sana. Tidak sempurna secara lahiriah, tidak sempurna secara batiniah, padahal mampu menyempurnakan secara lahiriah dan batiniah. Orang-orang seperti ini yang sering disebut sebagai orang-orang yang terpedaya dengan dirinya sendiri, atau bahkan orang-orang yang bebal, yang sulit untuk diubah keadaannya. Mengapa? Karena orang-orang semacam ini seringkali mereka berpikir yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, merasa diri sudah melakukan hal-hal baik, padahal sebenarnya ia tidak melakukan apa-apa. Bahkan keberadaannya seringkali menjadi problem bagi orang-orang di sekitarnya. Sekali lagi, kita akan menjadi manusia dengan keadaan yang semacam apa adalah tentang bagaimana kita mau mengenali diri kita sendiri. Semoga ini bermanfaat, karena ini intisari, obrolan ringan, maka syarah penjelasannya tidak sepanjang sebagaimana asli di dalam kitabnya. Tetapi apapun spiritnya adalah, jadilah orang yang selalu berusaha sempurna secara lahir, sempurna secara batin dalam urusan ibadah maupun ubudiyah kita. Semoga bermanfaat. Selalu sehat orang-orang biasa, dan tempatkan biasa sebagai orang-orang biasa agar kita tidak terperdaya oleh sikap berlebihan atau malah sikap putus asa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.